Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afina Latusyami dengan NIM 7211414127 dari Universitas Negeri Semarang, Rombel Akuntansi B 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari Sistem Informasi Manajemen, yakni proyek kelima, formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, di antaranya: 1. Mengetahui bagaimana formulir menyimpan informasi dari para pengguna web. 2. Memahami penggunaan kontak teks dan area teks untuk mendapatkan input ketikan dari pengguna. 3. Mengetahui bagaimana membuat tombol radio dan kotak cek untuk mendapatkan input pengguna melalui klik mouse. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana membuat sederet pilihan dari menu drop-down. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Proyek ini ditujukan untuk membuat formulir, tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser web untuk memproses hasil formulir. Informasi dari formulir biasanya dikirimkan melalui email atau dimasukkan ke dalam basis datanya. Tidak terlalu sulit untuk membuat respon untuk formulir email, tetapi kebanyakan sekolah melarang siswanya untuk mengirimkan data formulir atau menyimpannya ke dalam basis data karena kekhawatiran akan keamanan atau penggunaan sumber daya komputer yang berlebihan. Jika di sekolah Anda memperbolehkan untuk mengirimkan jawaban email terhadap formulir, Anda dapat menggunakan jasa cuma-cuma yang mengirimkan jawaban formulir ke email Anda, yakni Respon-o-Automatic atau www.respon-o-automatic.com adalah layanan terkenal yang gratis dan murah digunakan. Nah, kemudian ada contoh. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari situs web. Teknik yang pertama adalah file text. Misalnya untuk file name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Menu drop-down What course are you taking? Mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif lainnya. Teknik tombol radio What type of book do you prefer? Sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Kotak cek What else you like? Serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Teknik input yang terakhir pada contoh ini adalah kotak teks untuk mengisi komentar. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dalam satu input. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian-bagian formulir contoh. Contohnya ada pada figur P5.2. Dari gambar di samping, kita dapat melihat bahwa permintaan akan nama dan alamat email termasuk dalam sebuah tabel. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris 23 hingga 29 menunjukkan pilihan-pilihan yang ditentukan. Siswa melihat judul mata kuliah, misalnya Introduction to Math, Introduction Visual Basic, dan System Analysis and Design. Menu drop-down juga disebut kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau baru. Perhatikan 4 fitur penting: jenis file, nama file, nilai file, dan fakta pilihan user. Perhatikan file value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata user dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada file prefer pengguna halaman web tersebut melihat kata user, tetapi formulir tersebut melihat nilai U ketika lingkaran tersebut dipilih. Kemudian ada kata checked pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan user dari awal. Nah, selanjutnya pada bagian-bagian formulir contoh selanjutnya pada baris 39 dan 41, di mana tiap baris membuat filenya masing-masing dan beberapa kotak cek dapat dipilih. File terakhir pada contoh baris 43 hingga 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Formulir mengasumsikan bahwa siswa mungkin membutuhkan lebih dari sebaris teks untuk menuliskan komentar. Area teks digunakan untuk komentar seperti ini. Judul dari area teks ini ditentukan sebagai komen dan pengguna diberikan 5 baris berisikan 40 karakter masing-masing untuk membuat komentar. Dan yang terakhir, 2 jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web untuk menindak informasi yang dikumpulkan. Formulir submit dan reset. Perintah submit ditampilkan pada baris 49. Nah,
Selanjutnya menyimpan contoh. Step menyimpan contoh diantaranya 1. Memasukkan nama file seperti box.htm, kemudian jenis file yang dipilih yaitu save as type haruslah all flash dan pengkodean harus diset ke ANSI. Lanjutan, catatan penting, jika Anda tidak memiliki all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja dan lebih buruk lagi eksistensi txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Nah, kemudian untuk melihat halaman web dapat dilakukan dengan yang pertama membuka browser web, kemudian klik filenya, kemudian open, ketik nama file, klik nama file dan klik tombol OK. Lanjutan, catatan penting di dalam melihat browser web adalah jika Anda perlu membuat beberapa perbaikan, pilihlah editor Notepad lagi, editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut. Setiap kali menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan jenis file adalah all files. Kemudian yang terakhir adalah buka lagi browser dan pilih view diikuti perintah refresh. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.